Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 29 Oktober 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang murah hati, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 14 ayat 1. Dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan ayat 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun kita berada, semoga kita sehat semua, diberi kelimpahan rezeki, dan memiliki relasi yang banyak, bersahabat dengan siapa saja. Melihat apa yang dilakukan oleh orang Farisi, Yesus memberikan kritiknya sekaligus memberikan pengajaran kepada para muridnya tentang kehormatan dan keluhuran tanpa pamrih. Kedua hal ini Bapak Ibu selalu bergerak dalam hidup dan teramat sulit untuk membedakannya. Di satu sisi ada banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kehormatan, meskipun harus melakukan berbagai cara. Di sisi yang lain,
ada banyak orang juga yang berbuat dan bertindak dengan penuh ketulusan dan tanpa pamrih. Saudara-saudari, beranikah kita berlomba-lomba berbuat baik tanpa pamrih untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah? Kehormatan di dalam kehidupan dunia hanyalah sementara. Sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan, kita resapi, dan bahkan buahnya kita wujud nyatakan. Saudara-saudari, dihormati sungguh tentu menyenangkan. Jika kita melakukan sesuatu dan hanya mengejar kehormatan, maka kita sudah mendapatkannya. Tapi apakah itu punya makna dan berguna untuk keselamatan kita? Saudara-saudari, keselamatan sudah ditawarkan dan diberikan kepada kita semua. Dengan berani menyerahkan diri di hadapan Tuhan, dengan menyadari sakramen baptis, dengan menyadari sakramen ekaristi, kita menjadi anak Allah ikut dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus. Dan kita juga menerima sakramen krisma, menjadi dewasa dalam Kristus, menanggung derita untuk keselamatan orang-orang miskin, papa, susah, dan bahkan orang yang tak mampu untuk membalas apa yang sudah kita lakukan dan kita berikan kepada mereka. Saudara-saudari, hendaklah kita hidup tanpa pamrih dan berani bersaksi di dalam kehidupan dengan memberikan kepedulian kepada orang yang susah dan terlantar serta diabaikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas santapan suci yang menghidupi kami dalam pesiaran kami ini. Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menghayati semangat ekaristi, yaitu berani berserah kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama, sehingga kelak kami pun layak menerima anugerah kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.